Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayangnya kepada kita yang tidak pernah henti-hentinya. Betapa banyak nikmat Allah yang dialirkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan kalau kita mau menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan dapat menghitungnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat dariku, pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in sampai kepada kita sekalian yang setia pada risalahnya sampai hari kiamat. Amin. Amin ya Allah ya Tuhan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan kemukakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Fa khalafa min ba'dihim, maka akan datang sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang meninggalkan salat dari umat ini, umat Muhammad Rasulullah SAW, dan mereka banyak yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan Allah dalam sabdanya bahwasanya mereka banyak yang menyia-nyiakan salat, yang meninggalkan salat. Firman-Nya adha'us salat, yakni mereka yang tidak meyakini akan wajibnya salat dan mereka meninggalkan salat, tidak memelihara salat itu sendiri. Ini banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini dengan berbagai kesibukan kita sehari-hari, maka sholat terlalaikan. Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, yang di kantor pun sibuk dengan pekerjaan kantornya, yang di pasar sibuk dengan pekerjaan di pasarnya, kemudian yang berbisnis pun sibuk dengan bisnis yang dikelolanya, sehingga dia lupa akan sholat. Dia lalai akan sholat. Padahal pekerjaan di kantor, jabatan yang diberikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
pekerjaan di pasar yang banyak menguntungkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang kita kelola sehingga menguntungkan, banyak rupiah yang kita raup, itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita sebagai manusia tidak ingat, tidak sadar bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan demikian banyak nikmat dan anugerah kepada kita. Dalam Islam, salat adalah sendi agama. Salat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat yang 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia merobohkan agama. Jelas sudah dan sering kita dengar hadis ini, karena sangat populer sekali hadis ini. Salat adalah tiang agama. Apabila kita mendirikan satu bangunan tanpa tiang, itu mustahil bangunan bisa berdiri. Begitu juga dalam agama. Salatnya hilang, mana mungkin amal-amal yang lain bisa nempel tanpa salat. Coba kita perhatikan, Ibnu Abbas telah berkata bahwasanya di dalam neraka jahanam itu ada sebuah jurang yang bernama Al-Ghayyu. Jurang Al-Ghayyu. Sehingga jurang-jurang yang ada di dalam jahanam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 1000 kali. Kenapa demikian? Karena Al-Ghayyu ini amat sangat luar biasa panasnya, sehingga jurang-jurang yang ada di jahanam saja memohon perlindungan kepada Allah dari panasnya Al-Ghayyu. Nah, kemudian buat siapakah Al-Ghayyu ini disediakan? Al-Ghayyu ini disediakan bagi mereka yang meninggalkan sholat, bagi mereka yang lalai dalam sholat, bagi mereka yang sholatnya tidak berjamaah. Cukup sholat sendirian saja di rumah. Setiap hari lakukan sholat di rumah dan di rumah saja, padahal masjid berdekatan dengan rumah. Nah, kelak Al-Ghayyu ini akan menampung orang-orang yang seperti ini. Dan di mahsyar kelak, Nabi SAW bersabda bahwasanya kelak di mahsyar ada segolongan manusia yang wajahnya itu kal kawakib, seperti bintang gemintang. Kemudian malaikat bertanya kepada golongan ini, "Wahai kalian, apa sih yang kalian perbuat di dunia sehingga wajah kalian seperti bintang gemintang?" Lantas golongan manusia ini menjawab, "Amal kami di dunia ketika kami mendengar panggilan salat, yaitu azan, kami cepat-cepat bergegas meninggalkan seluruh kegiatan kami, lalu kami bersuci, berwudu, dan kemudian masuk ke dalam masjid menunggu sholat berjamaah." Nah, kelak orang-orang seperti ini yang dalam kesibukannya bisa menyisihkan waktu dari kegiatan sehari-harinya, maka kelak dibangkitkan oleh Allah di mahsyar itu dengan wajah yang seperti bintang gemintang. Dan kemudian ada satu golongan yang wajahnya wujuhuhum kal qamari, wajah mereka itu seperti bulan purnama. Dibangkitkan oleh Allah satu golongan ini wajahnya seperti bulan purnama bersinar. Kemudian malaikat bertanya, "Ma'amalukum?" Wahai kalian, apakah sih amal kalian di dunia? Dan golongan ini menjawab,
Ketika kami mendengar azan, kami sudah bersuci, kami sudah punya wudu, dan kemudian kami masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, golongan ini kelak dibangkitkan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Dan ada lagi satu golongan akan dibangkitkan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti matahari, bersinar seperti matahari, sehingga malaikat pun bertanya, ma'amalukum, apakah amal kamu di dunia? Golongan ini menjawab, amal kami di dunia, ketika kami hidup di dunia, kami telah bersuci dan berwudu. Kemudian kami mendengar azan itu sudah berada di dalam masjid. Nah, ini golongan yang ketiga. Kalau orang-orang sudah berwudu menjelang 20 menit atau 15 menit menjelang waktu sholat, dia sudah break dari kesibukan pekerjaannya, kemudian dia berwudu dan dia menunggu sholat, mendengar azan itu sudah dalam keadaan bersih, suci untuk melakukan sholat. Nah, kelak orang-orang ini, golongan ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti matahari. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini ada di antara kita yang termasuk tiga golongan ini. Yang pertama adalah wajahnya seperti bintang gemintang. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ialah yang seperti bulan purnama. Dan yang ketiga, wajahnya bercahaya seperti matahari. Hadirin wal hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat mengatur diri dari kesibukan kita. Tatkala kita bekerja di kantor, begitu panggilan azan datang, maka kita hentikan kegiatan kerja kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba ialah salat tepat pada waktunya. Begitu azan berkumandang, kita langsung salat berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, kemudian kekuatan iman dan Islam, agar kita selalu dapat menjaga waktu sholat dan menjaga sholat kita agar tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang lalai dalam sholat, kata Nabi, ialah yang pertama tidak khusyuk dalam sholat. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya berwisata ke sana kemari. Nah, ini termasuk orang yang tidak khusyuk dalam sholat, yang lalai dalam sholat. Kemudian yang kedua ialah orang yang selalu mengulur-ulur waktu sholat. Begitu kita dengar azan kita dengar, kemudian kita bilang baru juga azan, nantilah sebentar lagi baru juga azan. Sejam kemudian jam 1, baru juga jam 1. Terus mengulur-ulur waktu sehingga dia sholat menjelang waktu asar. Nah, ini termasuk juga orang yang lalai dalam sholat. Sedangkan yang lalai dalam sholat, Allah mengancam dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, maka neraka wail bagi mereka yang sholatnya lalai, yang selalu mengulur-ulur waktu dalam sholat. Waktu sholat diulur-ulur karena kesibukan, alasan kesibukan, keuntungan dan keuntungan. Padahal itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita hentikan kegiatan kita,
keuntungan yang sedang kita raih itu tidak akan hilang, karena itu semua dari Allah. Tatkala kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keuntungan itu tidak akan hilang. Mungkin Allah akan menambahkan, karena kita termasuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini saya ingin sampaikan bahwasanya hidup ini harus penuh dengan barokah. Tatkala kita beranjak dari rumah kita akan pergi ke kantor, selalu langkahkan kaki kita yang kanan, kemudian bacalah bismillah. Sampai di kantor jangan lupa mulai pekerjaan kita dengan bismillah. Karena setiap perbuatan baik tanpa disertai dengan nama Allah, itu Allah tidak akan turun tangan. Jadi Allah tidak akan menurunkan barakah tatkala kita memulai satu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Makanya dalam segala tindakan yang baik, pekerjaan kita yang baik, mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah. Jadi bismillah harus kita mulai tatkala kita melakukan hal-hal yang baik, agar pekerjaan kita penuh dengan barakah. Karena tanpa bismillah Allah akan lepas tangan, tidak ikut campur dalam pekerjaan baik kita itu. Nah, untuk itu dalam pekerjaan kita mulailah segalanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.